Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, dalam salah satu pengajian di hadapan para muhibbinnya, Taufik Assegaf, sang ketua Rabithah Alawiyah, mengatakan bahwa sesuatu yang sudah jelas itu bila diperdebatkan hanya akan menimbulkan kegaduhan. Dia mencontohkan sholat atau ibadah puasa yang sudah jelas tidak harus diperdebatkan karena nantinya akan menimbulkan kegaduhan. Taufik membuat analogi demikian itu adalah dengan maksud untuk meyakinkan para muhibbinnya bahwa mereka tak perlu ikut-ikutan dalam debat soal nasab klan Ba'alawi. Dia tengah membuat framing bahwa nasab Ba'alawi itu adalah hal yang sudah jelas. Laksana sholat dan puasa nasab Ba'alawi itu sudah benar, sehingga tak perlu diperdebatkan sebab hanya akan menimbulkan kegaduhan. Jangan memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas, nanti menjadi sesat, bukannya jadi ilmiah, katanya sambil celingak-celinguk menatap para muhibbinnya yang diam terpesona. Seperti itulah gaya persona Ba'alawi atau Bani Alawi bin Ubaidillah yang mengklaim sebagai keturunan dari Sayyid Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi Al-Husaini. Dari tutur kata dan gaya bicaranya, nampak jelas bahwa ketua Rabithah Alawiyah yang belakangan diberi julukan baru sebagai wali Pentagon ini memang sedang mengalami tekanan berat. Bila dibandingkan dengan gegeran yang dialami oleh klan Ba'alawi pasca kolonialisme Belanda, maka gegeran yang terjadi sekarang ini merupakan ujian terbesar mereka di Nusantara. Mayoritas masyarakat meyakini bahwa era kejayaan Habib sebenarnya sudah berakhir atau setidaknya di atas tubir jurang kehancuran. Setelah habis-habisan digempur oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan mereka benar-benar kehabisan energi untuk melakukan perlawanan, kini klan Ba'alawi juga harus menghadapi gempuran dari ulama muda Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauji, pengasuh pondok pesantren Abu Samsudin, Batu Ampar, Pamekasan, Madura, yang telah merampungkan risetnya yang membuktikan bahwa Ubaidillah, datuk para Ba'alawi itu ternyata merupakan representasi dari sosok Ubaidillah bin Maimun Al-Qodah Al-Fatimiyun yang mendirikan dinasti Fatimiyah dengan pusat kekuasaannya di negara Mesir saat ini. Mereka adalah kaum Yahudi pemalsu keturunan Nabi dan penganut Syiah Ismailiyah. Mereka pendukung sekte Qoramito Bahrain yang sesat, yang pada masanya sekte ini adalah gerombolan perampok, pembunuh ribuan jamaah haji, penjara kota suci Mekah, dan pencongkel Hajar Aswad di Ka'bah. Setelah kekuasaannya di bumi hanguskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para datuknya Ba'alawi ini lari dari Mesir hingga kemudian tiba di Hadramaut. Kiai Ja'far bersama Gus Hasan yang konsen meneliti leluhur para habaib ini telah menarik perhatian Wakil Presiden Indonesia ke-7 Kiai Haji Ma'ruf Amin, sehingga beberapa waktu lalu telah dipanggil oleh sang mantan Wapres untuk merepresentasikan hasil penelitian mereka. Kiai Ma'ruf sangat antusias mengikuti pemaparan para peneliti ini, sehingga memberikan apresiasi dan dukungan untuk menuntaskan penelitian dan secepatnya dipublish secara luas lewat sebuah buku, sehingga akan lebih mudah diakses oleh kalangan umat. Tak lama lagi, buku berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi akan beredar secara luas dan menjadi bom nuklir menuju kehancuran klan Ba'alawi. Dengan adanya bocoran ini, bisa dipastikan Taufik Assegaf selaku ketua Rabithah Alawiyah memang tengah menghadapi hantaman yang sangat keras. Demikian pula dengan para Ba'alawi lainnya seperti Lutfi bin Yahya, Rizik Syihab, dan seluruh klan mereka memang tengah menggapai titik nadir. Jejak nenek moyang atau datuk mereka kian ditelanjangi di hadapan publik. Para keturunan Ubaidillah bin Maimun Al-Qodah
Al-Fatimiyun ini hadir sebagai kaum imigran di Yaman pasca tumbangnya dinasti mereka. Kajian genetik menyebutkan peta migrasi terakhir mereka sebelum ke Yaman adalah dari Mesir, sebuah negeri tempat inseminasi Yuya, dukunnya Fir'aun yang berhaplogrup Y DNA G2 yang terbukti sama dengan haplogrupnya para klan Ba'alawi. Datuk mereka yang terduga sebagai Ubaidillah bin Al-Maimun Al-Qodah Al-Fatimiyun yang telah berjaya selama lebih dari 2 abad mendirikan dinasti besar di Mesir dengan mengklaim sebagai keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan klaim jurian Nabi ini terus dipertahankan oleh para generasi penerusnya hingga saat ini. Jika saat bermigrasi dari Mesir ke Yaman, para leluhur Ba'alawi ini eksodus dengan membawa beribu asa, maka meningkat menjadi berjuta asa ketika mereka bereksodus ke Nusantara. Bagaimana tidak, mereka datang dari sudut jazirah Arab yang sejak dulu paling miskin dan selalu kacau balau hingga sekarang. Apalagi mereka berasal dari provinsi tersulit yakni Hadramaut. Mereka datang ke Nusantara atau negeri Hindia Belanda kala itu dengan diangkut oleh kapal-kapal Belanda menuju hamparan pulau-pulau hijau laksana surga. Seketika hidup mereka berubah mulia dan bergelimang harta. Dalam kitab Al-Istijadah, Ali Muhsin Assegaf, cucu Mufti Tarim Abdurrahman Ubaidillah Assegaf, menyebutkan bahwa kaum imigran ini mampu mengirim uang dalam jumlah besar yang mampu membuat keluarganya tergiur untuk berbondong-bondong ke Nusantara. Van den Berg menyebutnya mereka datang ke Nusantara karena ingin mencari cincin Nabi Sulaiman. Ini merupakan kalimat majasi Van den Berg yang ingin menggambarkan bahwa para imigran Yaman Hadramaut itu datang ke Nusantara karena ingin mencari kekayaan dan kemakmuran. Perihal kolonial Belanda sebagai inisiator yang mendatangkan gelombang imigran Yaman ke Nusantara, hal ini dilakukan baik ketika zaman POC maupun pasca dibubarkannya. Tercatat jelas bagaimana kongsi dagang POC tersebut menjadi sangat kaya raya dan menjadi perusahaan paling bernilai dalam sejarah perekonomian dunia. Kongsi dagang ini dimiliki oleh para pemodal kuat dan sebagian besar adalah kaum Yahudi Eropa yang dikenal sebagai Ashkenazik dan Sephardic. Bahkan para gubernur jenderal Belanda hampir seluruhnya adalah keturunan etnik Yahudi ini. Dari gubernur Hindia Belanda pertama, Pieter Both, disusul oleh Jan Pieterszoon Choon yang tewas dalam penyerbuan Sultan Agung Mataram Islam, hingga yang terakhir Willem Arnold Elting. Karena itulah tidak salah bila di Belanda tersimpan manuskrip terbanyak terkait dengan keturunan Yahudi di dunia. Ketika pemerintah kolonial Belanda ingin mencetak agen dan antek-antek sebagai kepanjangan tangan mereka, maka pastilah dicari yang rasnya sama. Tujuannya untuk meminimalisir pengkhianatan. Keterkaitan ras dengan segala sifat bawaannya penting bagi kaum rasis untuk suatu pekerjaan besar, rahasia dan strategis, maka pilihannya adalah kaum Ba'alawi. Dengan narasi ini menjadi jelas bahwa proyek kolonial mengusung imigran dari Yaman adalah untuk menjadikan kaki tangannya kolonial Belanda. Proyek ini menjadi prioritas terutama setelah dipelajari oleh Snokhor Gronje yang pada intinya menyebutkan bahwa umat Islam Nusantara sangat menghormati keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditetapkanlah klan Ba'alawi sebagai kelompok yang mampu menjalankan peran tersebut, peran ganda sebagai cucu Nabi sekaligus sebagai antek kolonial. Sebagai bonus bagi mereka, selain memegang otoritas keagamaan, mereka juga dijadikan warga kelas 2 di atas pribumi untuk menjadi pelaksana proyek penindasan dan kooptasi terhadap pribumi. Bila telik sandi Belanda dahulu sering gagal mengorek kekuatan perlawanan pribumi, maka menjadi berbeda bila yang datang adalah Ba'alawi yang mengklaim sebagai cucu Nabi, sehingga semua pergerakan pribumi yang ingin merongrong pemerintah kolonial Belanda, sekecil apapun tentu saja langsung bocor
karena dibayangi oleh rasa takut dosa dan kualat apabila pribumi bungkam. Catatan sejarah membuktikan banyak dari imigran Hadramaut ini yang diangkat menjadi kapitan-kapitan atau penguasa lokal di tiap kota. Catatan sejarah mengukir dengan tinta darah dan air mata. Mereka ini jauh lebih kejam kepada pribumi daripada Belandanya sendiri. Sedulur warganet, sepertinya tak ada lagi yang dapat disembunyikan. Dari rangkaian kebohongan yang telah terungkap, sepertinya klan Ba'alawi sulit untuk menunjukkan kebenaran yang mungkin masih mereka miliki, atau nasab mereka memang sudah berada di tubir jurang kehancuran, sehingga mustahil untuk diselamatkan. Terima kasih untuk sedulur warganet yang telah berpartisipasi membangun, merawat, dan menjaga channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi, saran, dan kritik membangun di kolom komentar.